sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita yang biasanya kita membahas terkait dengan Kitabus Shalah. Namun insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit saling mengingatkan atau nasihat-menasihati terkait dengan yang biasa terjadi menjelang akhir tahun. Dan tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Karena itu disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata bahwasanya wujubu qabulin nasihah, wajibnya menerima nasihat. Kenapa? Lianna adama qabuliha min sifatil kuffar. Karena tidak menerima nasihat itu termasuk sifat dari sifat-sifat orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu mereka di antara sifatnya tidak mau menerima nasihat. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu merupakan nasihat. Maka orang yang memiliki agama yang baik, pasti dia cinta terhadap nasihat. Pasti dia cinta terhadap nasihat. Karena itu kita bisa lihat kalau ada orang yang tidak suka dengan nasihat, berarti dia tidak memiliki agama yang baik. Dan nasihat itu disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan nasihat artinya iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah, itu makna dari nasihat, iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka seorang yang diberi nasihat itu hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Ada yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, ada yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Maka di kesempatan sore hari ini kita akan sedikit mengambil beberapa nasihat yang disebutkan di sebuah tulisan dengan judul 10 nasihat menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat yang pertama bahwasanya kaum muslimin itu hanya memiliki 2 hari raya. Jadi kaum muslimin itu hanya memiliki 2 hari raya saja. Apa 2 hari raya itu? Yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini 2 hari raya kaum muslimin. Atau sebagian ulama menyebutkan 3, yaitu hari raya Jumat. Kenapa dikatakan hari raya? Karena disitulah manusia berkumpul. Disitulah manusia berkumpul. Yang kedua, dikatakan hari raya karena dia selalu berulang. Dia selalu berulang. Idul Fitri dan Idul Adha manusia berkumpul. Yang kedua, hari tersebut selalu berulang setiap tahunnya. Demikian juga hari Jumat, manusia berkumpul. Dan hari tersebut juga selalu berulang setiap pekannya. Maka kesimpulannya bahwasanya hari raya kaum muslimin itu 2 yang besar dan 1 yang kecil, atau 2 hari raya besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha,
Demikian juga satu hari raya kecil, itulah hari Jumat. Itulah hari Jumat. Ini saja 2 hari raya kaum muslimin. Dan kita lihat ya sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Al-Baghawi rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah." Aku datang kepada kalian. Ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah ketika beliau berhijrah. Ya, ketika beliau berhijrah atau berpindah dari Mekah ke Madinah. Kata Nabi, "Qadimtu alaikum." Aku datang kepada kalian dan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian bermain-main di 2 hari raya tersebut di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, yaitu masa sebelum datangnya Islam. Wa qad abadalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikannya dengan yang lebih baik. Apa? Ya, 2 pengganti hari raya kalian, yaitu Yauman Nahar, hari raya Idul Adha, wa Yaumal Fitr, dan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama ya, disebutkan oleh para ulama seperti ya disebutkan dalam syarah Sunan Abu Daud yang berjudul Aunul Ma'bud ya, beliau menyebutkan bahwasanya 2 hari raya yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dahulu dinamai dengan hari Nairuz. Hari Nairuz. Dan yang kedua dinamai dengan hari Mahrajan. Ya. Baik. Iya. Jadi 2 hari raya yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, yang pertama disebut dengan hari Nairuz dan yang kedua disebut dengan Mahrajan. Nah, ketika Islam datang, maka 2 hari raya ini digantikan. 2 hari raya ini digantikan. Ya, yaitu hari raya Nairuz ya, dan hari raya Mahrajan digantikan dengan hari raya yang mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. Itulah hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, di mana kalau kita lihat 2 hari raya ini, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, itu didahului dengan ibadah yang sangat agung. Ya, ibadah yang sangat agung. Apa itu? Hari raya Idul Fitri didahului dengan puasa Ramadan. Hari raya Idul Adha didahului dengan ibadah haji. Ya, didahului dengan ibadah haji. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita lihat di sini Nabi SAW mengatakan Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu bersumber dari wahyu. Bersumber dari wahyu. Makanya kita lihat pelaksanaannya sama dimanapun berada. Ya, di Arab, di luar Arab, semuanya sama pelaksanaannya, yaitu didahului dengan takbir, ya, kemudian salat, lalu khutbah. Beda dengan hari raya yang dibuat oleh manusia, pasti perayaannya juga berbeda-beda. Kita lihat saja. Ya, semua hari raya yang dibikin oleh manusia itu pasti berbeda-beda. Ya, kita lihat hari raya tahun baru misalnya, hari tahun baru. Ya, beda-beda perayaannya. Ya, ada yang kembang api, ada yang petasan, ada yang bakar-bakar ikan, ada yang bakar-bakar jagung, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang itu buatan manusia. Ya, beda dengan 2 hari raya tadi.
Ya, inilah hari raya umat Islam yang bersumber dari wahyu. Ya, sementara hari raya yang lain itu adalah buatan manusia. Nah, ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua yaitu anjuran untuk tidur di awal malam dan larangan begadang pada perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kita diperintahkan, dianjurkan untuk tidur di awal malam. Ya. Tidur di awal malam. Dan di antara perkara yang pasti terjadi dalam perayaan akhir tahun, ya, itu pasti orang begadang sampai akhir malam. Sampai tengah malam, akhir malam, bahkan sampai ada yang subuh. Ya, sampai ada yang begadang sampai subuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Al-Aswad rahimahullah, ya, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, ya, tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah mengatakan, kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur di awal malam. Ya, tidur di awal malam. Kemudian beliau bangun di akhir malam. Ini pola tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pola tidurnya Nabi itu tidur di awal malam, lalu beliau bangun di akhir malam. Dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka, ya, beliau benci tidur sebelum isya. Jadi tidak suka tidur antara maghrib dengan isya. Kenapa? Karena itu waktu yang sangat bagus. Ya, waktu yang sangat bagus, waktu yang sangat bagus untuk belajar, ya, waktu yang sangat bagus untuk murajaah, waktu yang sangat bagus untuk membaca Al-Qur'an, dan selainnya dari ibadah. Kemudian wal haditha ba'daha, dan Nabi SAW tidak suka bercakap-cakap setelah salat isya. Jadi Nabi SAW tidak suka bincang-bincang setelah salat isya. Tapi apa yang dimaksud di sini bincang-bincang? Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan bercakap-cakap setelah isya adalah percakapan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Adapun, ini disebutkan oleh para ulama kita, adapun kalau seseorang itu, ya, bercakap dengan tamunya, ya, jadi jangan sampai dipahami nih hadis, oh kalau ada, tidak boleh orang bicara dengan habis salat isya. Makanya kalau ada tamu ya ditutupi saja pintu, ya, jangan masuk di rumah, tidak boleh orang bicara habis isya. Tidak. Adapun kalau ada tamu misalnya atau keluarganya, mungkin seorang, ya, baru ketemu dengan keluarganya di malam hari, mungkin dia kerja di siang hari sibuk, ya, nanti pulang habis isya, ya, atau misalnya mudzakarah, berdiskusi tentang pelajaran, ya, jadi anak-anak sekolah misalnya, ya, mau belajar setelah salat isya, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah, ya, pada perkara yang tidak bermanfaat. Nah, apa hikmahnya? Kenapa kita dilarang begadang di malam hari? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, atau disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan adapun hikmah dilarangnya bercakap-cakap setelah salat isya, ya, satu, ya, supaya hal tersebut, ya, seorang bisa bangun di malam hari, ya, untuk salat malam, Ini hikmahnya kenapa kita dilarang begadang, ya, karena kalau orang begadang itu dikhawatirkan dia meninggalkan salat malam, ya. Atau yang kedua, kalau dia begadang maka dikhawatirkan dia kebablasan sehingga tidak bangun di waktu subuh, ya. Dan orang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
orang yang tidur di subuh hari tidak bangun salat subuh, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan. Iya. Kira-kira ada yang mau dikencingi telinganya sama sama anaknya? Ya, pasti tidak ada. Ya, tidak ada. Itu anaknya yang kencingi telinganya. Ya, anaknya. Ya, apalagi orang lain tidak mau pastinya. Ini bukan orang, setan. Ya, yang kencingi telinganya. Ya, betapa banyak orang yang tidak ridha dikencingi oleh orang lain, tapi dia ridha dikencingi telinganya oleh syaitan. Itulah orang-orang yang tidur di waktu subuh. Ya, orang-orang yang tidur di waktu subuh tidak bangun ya salat subuh. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu larangan menghambur-hamburkan harta. Ya, larangan menghambur-hamburkan harta. Di antara hal yang tidak luput di akhir tahun, di malam tahun baru, itu adalah menghambur-hamburkan harta. Itu sudah pasti. Ya. Padahal agama Islam merupakan agama yang melarang untuk menghambur-hamburkan harta. Terhal yang tidak dibolehkan. Ya. Dan sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya salah satu yang akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat itu adalah harta. Dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu bani adama yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Allah sampai dia ditanya 5 perkara. Ini semua siapapun kita, ya. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang umurnya di mana dia habiskan. Satu yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Ya. An umrihi fima afna. Tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya di mana dia usangkan, ya, di mana dia usangkan, di mana dia lewatkan masa mudanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya ya para pemuda, para pemudi. Ini ada faedah terkait dengan hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Ya, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan masa muda. Ya, kenapa? Karena ternyata salah satu yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat itu masa muda. Padahal seorang akan ditanya umurnya. Dan kalau seorang itu ditanya tentang umurnya, maka itu maksudnya ditanya dari sejak dia masuk balik sampai akhir, sampai dia meninggal. Itu artinya kalau dia ditanya dari awal hingga akhir, berarti masuk juga masa mudanya. Masuk juga masa mudanya. Tapi bersamaan dengan itu Nabi mengulangi bahwa seorang akan ditanya juga tentang masa mudanya. Tentang masa mudanya. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan masa muda, ya. Dan salah satu yang tidak bisa kembali itu masa muda. Ya. Makanya yang disesali oleh orang itu masa mudanya. Tidak ada orang yang menyesali masa bayinya. Ya. Ada orang mengatakan, oh seandainya dulu waktu saya masih bayi, ya saya menghafal Al-Quran, nah. Atau seandainya saya dulu waktu TK, ya menghafal Al-Quran, tidak, ya, tidak ada yang seperti itu, ya. Yang disesali itu seandainya dulu waktu saya masih muda, itu yang selalu. Tidak ada juga yang menyesali masa pensiunnya, ya, tidak ada. Yang disesali adalah masa muda. Kenapa? Karena itu adalah masa yang tidak bisa kembali. Kemudian yang ketiga yang akan ditanyakan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Tentang hartanya,
dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ternyata di sini tentang harta ada dua pertanyaannya. Ya, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Nah, artinya bahwa kemungkinan ada orang mendapatkan harta yang baik, dia bekerja misalnya, ya, bekerja, kemudian setelah itu beli petasan, tidak diterima, itu dosa. Atau sebaliknya, ya, dia ya melakukan hal yang buruk, ya, menzalimi orang hartanya, kemudian setelah itu dia berinfak, ini juga tidak benar, ya, tidak benar. Maka harta itu ada dua pertanyaannya. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan adalah wa'an ilmihi atau wa madza amila fima alima. Apa yang dia lakukan tentang ilmunya, ya. Jadi ilmu ini juga akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan jangan biarkan, ya, atau dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, dan juga kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan juga ibnu sabil, orang-orang yang melakukan perjalanan. Dan jangan kamu menghambur-hamburkan harta, jangan boros. Sungguhnya para pemboros itu adalah teman-temannya syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini surah Al-Isra ayat 26-27. Nah, apa yang dimaksud dengan boros? Apa yang dimaksud dengan boros? Ini patut dicatat makna boros supaya kita tidak salah paham. Ya, boros itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau at-tabdziru al-infaqu fi ghairi haqqin. Boros itu adalah membelanjakan harta pada jalan yang tidak benar. Itu makna boros, membelanjakan harta, ya, pada jalan yang tidak benar. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas. Ya, Mujahid rahimahullah mengatakan tentang makna boros, "Law anfaqa insanun malahu kullahu fil haqqi lam yakun mubadziran." Seandainya ada orang yang menginfakkan semua hartanya di jalan Allah, ya, menginfakkan semua hartanya pada perkara yang benar, maka hal itu tidak dianggap boros. Ada orang yang bersedekah misalnya, ya, dia bersedekah untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, atau untuk perkembangan dakwah dan seterusnya, ya, dia infakkan di jalan Allah, ya, dia infakkan seluruh hartanya, maka ini tidak dianggap boros. Makanya Nabi SAW tidak menegur Abu Bakar, ya. Abu Bakar, ya, kata Umar bin Khattab, saya menginfakkan sepertiga dari hartaku, ya. Ternyata Abu Bakar dia keluar bawa setengah dari hartanya, ya, untuk perang, ya. Di kali berikutnya Umar membawa seperdua dari hartanya. Ya, ternyata Abu Bakar bawa semua hartanya, ya, untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena itu adalah hal yang benar. Itu adalah hal yang benar. Jadi walaupun seorang itu misalnya menginfakkan semua hartanya di jalan Allah, tidak dianggap boros, ya. Tapi sebaliknya, walau anfaqa muddan fi ghairi haqqin kana mubadziran. Kalau seandainya ada orang yang menginfakkan, maksudnya membelanjakan satu mud, ya, satu mud itu ibu-ibu bisa menggabungkan dua telapak tangannya, ya, seperti posisi berdoa, ya, seperti posisi berdoa, itu namanya satu mud. Jadi misalnya ada orang yang berinfak, kalau dulu di masa Nabi SAW berinfak dengan dengan kurma misalnya, ya, satu mud, ya, dia infakkan hartanya, ya, dua telapak tangan orang dewasa, ya.
dia infakkan 1 mud dari hartanya di jalan yang tidak benar, maka itu termasuk pemborosan. Itu termasuk pemborosan. Jadi misalnya hanya 1.000 rupiah, seandainya ada petasan harganya 1.000 rupiah, ya maka itu termasuk boros. Ya, adakah petasan yang harganya 1.000 rupiah? Ya, nggak ada. Ya, paling murah mungkin. Ya, nggak tahu juga berapa. Saya juga tidak pernah beli. Ya, nah tapi seandainya ada kembang api yang harganya 1.000 rupiah atau 100 rupiah, ya kemudian beli, maka itu dianggap boros. Kenapa? Itu adalah hal yang ya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qatadah rahimahullah berkata, at-tabdziru an-nafaqatu fi ma'siyatillahi ta'ala wa fi ghairil haqqi wal fasad. Boros itu adalah membelanjakan harta untuk bermaksiat kepada Allah. Insyaallah. Ya, jazakallah khair. Mana orangnya ini? Jazakallah khair. Baik. Kata Qatadah rahimahullah, ya, tabdzir itu adalah membelanjakan harta untuk maksiat kepada Allah, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada jalan yang tidak benar dan melakukan kerusakan. Bagaimana itu petasan? Ya. Bagaimana itu petasan? Merusak. Ya, merusak, mengganggu orang. Bahkan subhanallah, beberapa waktu yang lalu saya dapat ya video, dapat kiriman dari teman, ya, orang yang harus dioperasi, harus diamputasi, ya, salah satu dari anggota tubuhnya. Kenapa? Gara-gara petasan. Ini boros ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi an-nafaqatu fi maksiatillah. Ya, ini kriteria boros, membelanjakan harta dalam rangka bermaksiat. Yang kedua, fi ghairil haqq, bukan pada perkara yang benar. Yang ketiga, wal fasad, melakukan kerusakan. Ya, melakukan ya kerusakan. Ya. Ini beberapa ya tafsiran tentang makna boros. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah ya larangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena waktu itu merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, saya pernah mengatakan bahwa di antara 2 hal yang tidak akan kembali itu adalah waktu dan ucapan. Ya, waktu dan ucapan. Itu 2 hal yang tidak akan kembali. Ya, waktu dan ucapan. Maka hendaknya waktu kita diisi dengan kebaikan dan amalan saleh. Demikian juga ucapan-ucapan kita itu hendaknya jangan kita mengucapkan sesuatu yang mengharuskan kita meminta maaf. Ya, dan itu pesan ya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya. Jangan engkau mengucapkan sesuatu yang menyebabkan engkau harus minta maaf. Ya, harus minta maaf. Kita lihat bagaimana para as-salaf ya di dalam menjaga waktu, dan mereka memperingatkan tentang bahaya menyia-nyiakan waktu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di kitab beliau Al-Fawaid, ya, di kitab beliau Al-Fawaid. Beliau mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Ya. Dan ini bukan hal yang sepele. Ya, menyia-nyiakan waktu itu adalah hal yang jauh lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka anillahi wa daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskan engkau dari Allah dan dari negeri akhirat. Ya, memutuskan engkau dari Allah dan juga dari negeri akhirat. Ya. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktu, coba kita lihat misalnya orang yang begadang dari awal malam sampai tengah malam. Apa yang mereka lakukan? Ya. Nggak ada itu sambil ya tiup trompet bilang subhanallah. Ya, alhamdulillah. Tidak ada. Ya, atau ya meledakkan petasan
ya alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Tidak ada. Tidak ada. Pasti dia menyia-nyiakan waktunya. Pasti dia menyia-nyiakan waktunya. Dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia mengingat Allah. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktunya itu akan terputus dari Allah. Ya, yang kedua terputus dari akhirat. Kenapa? Tidak ada amalan yang dia lakukan untuk negeri akhirat. Ya, tidak ada amalan yang dia lakukan untuk negeri akhirat. Sementara wal mautu, kematian itu ya qata'uka anid dunya wa ahliha. Sementara kematian itu hanya memutus engkau dari dunia dan juga penghuninya. Jadi kalau orang meninggal, ya cuma terputus dari dunia dan orang-orang yang ada di dunia. Tidak bisa bicara, tidak bisa mendengarkan dan seterusnya. Itu saja. Ya, tapi kalau dia orang saleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Ibnul Jauzi rahimahullah, ini patut dicatat. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau Saidul Khatir. Beliau mengatakan, "Yambaghi lil insani ay ya'rifa syarafa zamanihi wa qadara waqtihi, fala yudayyi'u minhu lahzatan fi ghairi kurbatin." Selayaknya bagi seorang itu, ya, yang bagi lil insani ay ya'rifa syarafa zamanihi wa qadara waqtihi. Selayaknya bagi seorang itu mengetahui begitu utama dan begitu berharganya waktunya. Ini selayaknya bagi setiap orang mengetahui begitu utama dan begitu berharga waktunya. Sehingga apa? Fala yudayyi'u minhu lahzatan fi ghairi kurbatin. Sehingga jangan dia menyia-nyiakan sedikit pun dari waktunya selain ketaatan kepada Allah. Al-qurba itu ketaatan, ya, entah itu zikir, entah itu membaca Al-Qur'an, entah itu menuntut ilmu dan selainnya. Ya. Jadi jangan dia menyia-nyiakan waktunya walaupun sedikit, ya, kecuali untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di malam tahun baru? Ya, semua pasti menyia-nyiakan waktu. Semua pasti menyia-nyiakan waktu. Ada seorang penyair berkata, "Al-waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u." Waktu adalah yang paling berharga untuk engkau jaga, namun saya lihat paling mudah engkau untuk sia-siakan. Ya, ada ucapan dari Al-Imam Al-Munawi, ya, rahimahullah. Dan ini insyaallah nanti juga akan dibagikan. Saya punya tulisan, ya, judulnya 7 golongan orang yang merugi. Ya, insyaallah akan dibahas nanti. Nah, ya, dan sudah selesai juga, alhamdulillah. Ya, 7 golongan orang yang merugi. Di antara orang yang sangat merugi itu adalah orang yang, ya, dipanjangkan umurnya namun amalannya buruk. Ya, orang yang dipanjangkan umurnya tapi amalannya buruk. Nah, ya. Dan juga orang yang merugi adalah orang yang diberi waktu tapi dia tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Ya. Ada seorang yang Al-Munawi, ya, Al-Munawi pernah berkata begini. Ini juga sangat patut untuk dicatat. Kata beliau, "Man amda yawman min umrihi fi ghairi haqqin qadahu aw fardin addahu aw majdin as-salahu aw hamdin hassalahu aw khairin assasahu aw ilmin iktabasahu faqad aqqa yawmahu wa dhalama nafsah." Ya, kata Al-Munawi rahimahullah, man amda yawman min umri, siapa yang melewatkan satu hari dari umurnya, siapa yang melewatkan satu hari dari umurnya, fi ghairi haqqin qadah, tanpa ada hak yang dia tunaikan. Ya, kita, ya, misalnya ada hak Allah yang harus ditunaikan setiap hari, beribadah kepadanya,
Ada hak Rasulullah yang harus kita tunaikan, apalagi di hari Jumat. Apa hak Allah di hak Rasulullah di hari Jumat? Banyak bersalawat. Ya, banyak bersalawat. Nah, ada hak istri yang harus kita tunaikan. Ya, demikian juga seorang istri ada hak suami yang harus dia tunaikan. Ya, ada hak anak yang harus kita tunaikan. Demikian juga anak ada hak yang harus dia tunaikan kepada orang tua. Ya, maka siapa yang melewati satu hari dari umurnya tanpa ada hak yang dia tunaikan, ini yang pertama. Au fardin addah, atau kewajiban yang dia laksanakan. Ya, salat, ya, ini merupakan kewajiban, ya, atau yang lainnya dari kewajiban-kewajiban yang lain. Au majidin as-salah, ya, atau kemuliaan yang dia wariskan. Ya, hendaknya kita mewariskan, ya, berbagai kemuliaan kepada keluarga kita, ya. Au hamdin as-salah, atau pujian yang dia hasilkan. Ya, maksudnya harusnya dia melakukan kebaikan-kebaikan yang terpuji. Au khairin assasahu, atau kebaikan yang dia bangun. Ya, berinfak, bersedekah, membantu orang lain. Ya, itu semua kebaikan. Atau paling minimal kita, ya, share faidah. Ya, ada tulisan yang baik, ya, kita share. Ya. Au ilmin iktabasahu, atau ilmu yang dia pelajari. Ya. Jadi siapa yang melewati harinya tanpa menunaikan hak, tanpa mengerjakan kewajiban, tanpa mewariskan kemuliaan, tanpa menghasilkan pujian, tanpa membangun kebaikan, atau tanpa mempelajari ilmu, apa yang terjadi? Kata beliau, faqad aqqa yaumahu. Satu, dia telah mendurhakai harinya. Dia durhaka terhadap harinya. Yang kedua, wa zalama nafsahu, dan dia menzalimi dirinya. Ya kan, zalim namanya itu kalau dia tidak mengisi harinya dengan kebaikan, ya, dengan kebaikan. Nah, ini ucapan yang sangat indah. Ya, ucapan yang sangat indah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama, berharganya waktu di sisi para ulama. Ibnu Mas'ud berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharamat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah memiliki penyesalan. Aku tidak pernah memiliki penyesalan yang begitu mendalam dibandingkan dengan penyesalanku ketika matahari terbenam, ajalku berkurang, sementara, ya, amalanku tidak bertambah. Ya, jadi maksudnya umurnya berkurang, tapi, ya, amalannya tidak bertambah, ya, tidak bertambah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita betul-betul memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Jangan kita sia-siakan, ya, jangan kita sia-siakan. Nah, karena waktu itu merupakan, ya, nikmat yang sangat besar. Kemudian berikutnya, yang kelima, ya, yaitu larangan mengganggu tetangga. Ya, larangan mengganggu tetangga. Ya, siapa tetangga itu? Siapa tetangga itu? Ya, secara umum tetangga itu maknanya, ya, orang yang tempat tinggalnya dekat dengan engkau. Ya, itu makna tetangga secara umum. Ya, makna tetangga secara umum. Nah, tapi, ya, tetangga juga disebutkan oleh para ulama kita. Ya, tetangga kita disebutkan oleh para ulama kita. Kita lihat definisi tetangga. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib berkata, tetangga itu adalah, ya, man sami'an nida fahuwa jar. Orang yang mendengarkan panggilanmu, maka itu adalah tetangga. Jadi kalau mau panggil,
ya fulan, teriak misalnya kan, dia dengar. Nah, itulah tetangga. Itulah tetangga. Ya. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Aisyah radhiyallahu anha berkata, haddul jiwari arba'ina daran min kulli janib. Batasan tetangga itu adalah 40 hari dari semua sisi. 40 hari. 40 rumah dari semua sisi. Dari depan 40, belakang 40, samping 40, kiri kanan 40. Itu menurut Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini juga disebutkan oleh Ka'ab bin Malik. Ibnu Syihab berkata, dan ini juga sama, arba'una daran an yaminihi wa yasarihi wa min khalfihi wa min baini yadayhi. 40 rumah dari kanan, dari kiri, belakang, depan. Ada juga yang mengatakan, man shalla ma'aka salatas subhi fil masjidi fahuwa jar. Orang yang salat subuh bersamamu di masjid, itulah tetangga. Kalau kita misalnya di sini, salat di sebelah, kita lihat orang-orangnya hadir salat subuh. Itulah tetangga-tetangga kita. Kenapa? Karena biasanya kalau subuh itu tidak ada musafir. Kan? Tidak ada musafir. Beda kalau zuhur, asar, maghrib, isya, itu biasanya masih ada orang musafir. Zuhur, asar orang musafir singgah. Maghrib, isya, orang safar. Tapi kalau subuh, subuh biasanya tidak ada musafir. Kecuali kalau memang dia singgah menginap, baru ada, dan itu jarang. Itu jarang. Jadi katakan, siapa yang sholat subuh bersama engkau, maka itulah tetangga. Itulah tetangga. Nah, tapi semua yang disebutkan tadi, tetangga itu maknanya dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan yang terjadi di masa atau di suatu tempat. Siapa yang dianggap tetangga oleh orang-orang di situ, itulah tetangganya. Walaupun mungkin lebih dari 40 rumah. Siapa itu? Oh, tetangga saya. Tinggal di mana? Tinggal di Panciro. Berapa rumah ke sana? Oh, lebih 100 rumah. Tapi orang-orang di situ mengatakan, itu tetangga. Itu tetangga. Jadi dikembalikan kepada uruf. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, Syekh Albani, dan juga Syekh Muhammad Ruslan atau Said Ruslan hafizahullahu taala. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetangga itu ada 3. Tetangga itu ada 3. Kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. 1, tetangga yang memiliki satu hak. Tetangga yang memiliki satu hak. Siapa mereka atau siapa orang itu? Tetangga yang memiliki satu hak. Dia adalah tetangga saja. Hak tetangga saja. Bukan muslim dan bukan kerabat. Maka dia punya satu hak, yaitu hak tetangga. Apa hak tetangga? Tidak boleh diganggu. Tidak boleh kita kasih meletus petasan di depan rumahnya. Tidak boleh kita nyalakan kembang api di depan rumahnya. Kenapa? Itu mengganggu dia. Mengganggu dia. Ini 1. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak. Apa itu? Yaitu hak sebagai tetangga, dan yang kedua hak sebagai seorang muslim. Berarti dia adalah tetangga kita dan dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Dan yang ketiga yaitu tetangga yang memiliki 3 hak. Apa haknya? 1, hak sebagai tetangga, Yang kedua, hak sebagai seorang muslim, dan yang ketiga, hak sebagai kerabat. Berarti dia kerabat kita, tetangga kita, dan dia seorang muslim. Anggaplah misalnya dia kerabat kita, non muslim dan tetangga kita, berarti dia punya 2 hak, yaitu hak kerabat dan hak seorang tetangga. Maka semua ini tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu.
Iya. Apa yang terjadi di akhir tahun? Iya. Apa yang terjadi? Ya, misalnya di malam apa nanti? Malam Senin. Itu pasti tidak lepas dari mengganggu tetangga. Ya. Dan kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali Nabi bersumpah. Siapa itu? Man la ya'manu jarahu bawa'iku, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya, subhanallah. Maka seharusnya kita berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, larangan menyerupai orang-orang kafir. Ya, jadi larangan menyerupai orang-orang kafir, baik itu kebiasaan mereka, adat istiadat mereka, termasuk juga adalah merayakan perayaan mereka. Ya, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya, dia termasuk kaum tersebut. Kemudian yang ke-7, ini larangan mendekati zina, bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Apa yang terjadi di malam tahun baru? Semua ini terjadi. Ya, semua ini terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Ya. Tapi Allah mengatakan jangan mendekati zina. Ya. Maka yang dilarang semua sarananya. Ya, termasuk bercampur baur, termasuk chatting-chattingan. Ya, chatting-chattingan. Nah, enggak, saya kan mau beri nasihat dia. Coba aja tuh beri nasihat, tapi adik perempuannya enggak pernah dia beri nasihat. Ya. Nah, mamanya enggak pernah dia beri nasihat. Ya. Tapi kalau tetangganya enggak kasih nasihat. Ya, subhanallah. Itu dilarang, termasuk juga pacaran. Ya, termasuk juga pacaran. Itu semua sarana yang dilarang. Ya. Kenapa? Karena zina itu adalah hal yang merusak akal, merusak fitrah, dan itu juga bertentangan dengan syariat. Ya, dengan syariat. Nah, ini banyak penafsirannya di sini yang disebutkan. Ya, insyaallah mungkin bisa dilihat di PDF-nya. Kemudian yang berikutnya, larangan menyaksikan, yang ke-8, larangan menyaksikan tempat-tempat maksiat. Wah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita marah, saya tidak tahun baru, tapi naik di lantai 2 lihat-lihat. Ya, saya tidak menyalakan petasan, tapi masya Allah bagusnya itu petasannya di foto-foto. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan, saya tidak merayakan itu, tapi statusnya, saya ingin kembang api. Ya, ini kembang api. Ya, ini hal yang dilarang. Ini hal yang dilarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak mempersaksikan az-zur, sumpah palsu, kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan tersebut, maka dia berlalu dengan menjaga kehormatannya. Apa itu az-zur? Az-zur banyak penafsirannya di kalangan para ulama. Di antara penafsiran az-zur, satu, kesyirikan, beribadah kepada berhala. Ini di antara makna az-zur. Demikian juga di antara makna az-zur adalah dusta, fasik, kekufuran, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ucapan-ucapan palsu dan batil. Yang berikutnya dari makna az-zur, dari makna az-zur, Amr bin Qais rahimahullah mengatakan makna az-zur, orang yang tidak menyaksikan az-zur
yaitu tidak menyaksikan tempat-tempat maksiat. Ya, tempat-tempat maksiat. Tidak menyaksikan majelis-majelis keburukan yang banyak perkataan dustanya. Ya. Ada juga yang mengatakan az-zuhur adalah perayaan orang-orang musyrik. Ya, perayaan orang-orang musyrik. Ya, hari raya mereka. Ya, hari raya mereka. Nah, kemudian di sini jadi itu makna az-zuhur, banyak maknanya. Ya, di antaranya adalah perayaan mereka. Nah, itu makna az-zuhur. Nah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan tersebut yang tidak berfaedah, maka dia berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Apa maksudnya? Mereka tidak menghadiri perkataan-perkataan kotor ya yang tidak berfaedah, dan apabila secara kebetulan mereka berpapasan dengan tempat-tempat yang membicarakan ucapan-ucapan kotor, maka mereka berlalu dan tidak sedikit pun terkena dosanya, maksudnya tidak menoleh sedikit pun. Karena itu kalau misalnya ya misalnya begini, ya ini kan banyak juga biasa di malam hari nih, ya ada orang pesta, di situ ada elektor, ya di situ ada elektor, musik nyanyi, ya pas dia lewat naik motor, ya naik motor, dia tidak singgah nonton tapi menoleh juga lihat-lihat. Ini tidak boleh. Tundukkan pandangan, jalan terus. Itu makna wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dia berlalu begitu saja dengan ya menjaga kehormatan dirinya, Nah, jadi jangan lihat-lihat biduannya, biduan wanitanya misalnya. Ya. Termasuk ini. Ya. Di malam itu Anda merayakan dan memang tidak boleh merayakannya, tidur saja. Kalau tidak bisa tidur, pura-pura tidur. Ya, ambil bantal, ambil guling, ya, ya, tutup telinganya dengan bantal. Ya, itu maknanya. Jadi jangan keluar tidak, kan saya cuma bakar-bakar ikan saja. Di mana bakar-bakar? Di rumah Ji. Ya sama Ji. Ya sama, tidak perlu bakar-bakar ikan. Kecuali bakar ikan yang memang mau dimakan di malam itu. Ya. Nah, kalau mau ya sekarang bakar-bakar ikan baru kita makan-makan. Ya, kenapa mesti tunggu ya hari itu? Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, ya, bahwa satu maksiat itu akan menyeret kepada maksiat yang lainnya. Ya, ini jelas bahwa sebuah maksiat itu pasti akan menyeret kepada maksiat yang lainnya. Ya. Kita lihat misalnya cuma begadang, itu kan maksiat. Ya, begadang, main domi, maksiat lagi. Ya, setelah itu minum khamr, maksiat lagi. Setelah itu konsumsi narkoba, tambah maksiat, dan seterusnya. Pokoknya satu maksiat akan saling memanggil. Ya, saling memanggil, karena maksiat itu kata para ulama ada teman-temannya. Sebagaimana kebaikan juga ada teman-temannya yang akan saling memanggil. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini perkara yang penting ini, yang sangat penting juga. Apa itu? Larangan mengada-adakan perkara baru. Ya. Sebagian dari kaum muslimin yang tidak ikut-ikutan keluar merayakan tahun baru, ya di jalan misalnya dengan meniup trompet, membunyikan petasan dan lain sebagainya. Namun mereka melakukan hal-hal yang tidak pernah disyariatkan. Daripada keluar, kita kumpul di masjid saja, zikir-zikir. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Jadi tidak ada yang spesial di hari itu, di malam itu. Ya, daripada keluar Ustaz. Ya daripada keluar ya pergi sehingga tinggal di rumah. Itu saja arahannya. Ya, itu arahannya. Nah, itu arahannya. Jadi bukan kita bikin tandingan, ya, acara tandingan. Nah, zikir dari habis Isya sampai jam 10, habis itu duduk zikir lagi sampai jam 00. Begitu jam 00 petasan, keluar ke juga menonton. Ya. Singkam aja. Ya, singkam aja kan begitu. Ya. Coba lihat saja orang-orang yang seperti itu. Ya, lihat saja.
Ya, lihat saja. Jadi awalnya zikir, ya capek zikir, dia duduk-duduk cerita-cerita di masjid, ya sampai tengah malam, ya pas, ya titiknya, sudah keluar juga, ya keluar juga, pergi lihat-lihat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara yang aman kecuali tinggal di rumah, tidur, ya. Dan terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu yang istimewa bagi seorang muslim itu bukan jam 00. Jam 00, bukan. Waktu yang istimewa bagi seorang muslim itu adalah sepertiga malam terakhir dan di waktu sahur. Itu waktu yang istimewa bagi seorang muslim. Sepertiga malam terakhir dan juga di waktu sahur. Ya, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Ya, Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang berdoa pasti aku akan kabulkan. Siapa yang meminta pasti aku akan beri. Siapa yang beristighfar pasti aku akan ampuni. Ya, di waktu sahur Allah menyebutkan di surah Az-Zariyat. Ya, kita lihat di surah Az-Zariyat. Ya. Ayat, kita lihat ayatnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Iya. Kita lihat surah Az-Zariyat. Di surah Az-Zariyat ayat, ya, 17 atau mulai dari ayat 15. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini sifat orang-orang yang akan masuk surga. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka akan berada di surga yang penuh dengan mata air. Akhidina bima atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguhnya mereka ini dulu suka melakukan kebaikan. Ini penduduk surga. Ya, suka melakukan kebaikan, bukan suka bunyi petasan. Ya. Bukan suka membunyikan petasan, suka melakukan kebaikan. Kemudian, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu yang paling bagus. Bukan jam 00, ya. Bukan jam 00. Nah, ini tentunya beberapa, ya, nasihat, ya, tentunya bagi diri saya dan kepada juga seluruh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, bagi yang mau PDF-nya silahkan. Ada, ya, ini sudah di-share ini, ya, dibagi-bagi. Alhamdulillah. Nah, ya, wallahu ta'ala a'lam.